Mohon izin bertanya, untuk pengajuan LK, Lektor Kepala 2025, dosen swasta sudah eligible mungkin. Tapi pengajuan namanya pada menu LK tidak terdeteksi. Pada video cara eligible lektor kepala, guru besar dari @drahyani official. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita praktekkan langsung. Mari kita akses sister.kemdikbud.go.id, lalu klik masuk ini. Masukkan username dan password, lalu klik login. Username dan password ini untuk operator PAK PTS. Jadi bukan dosen. Ini adalah akun operator PAK PTS. Proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, khusus kenaikan menjadi lektor kepala dan guru besar, dilakukan pada platform Sister. Fitur untuk kenaikan jabatan akademik dosen dapat diakses oleh operator PAK. Sebelum periode pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen dibuka, terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan oleh tiap peran, yaitu 1. Operator PAK menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Pastikan semua dokumen sudah siap untuk diajukan ke dalam sistem ketika periode pengajuan telah dibuka. 2. Dosen sudah mengisi rumpun ilmu dan admin PT telah validasi rumpun ilmu dosen terkait. Hal ini wajib dilakukan agar memastikan penugasan asesor yang relevan dan pemetaan sumber daya berjalan optimal pada proses kenaikan jabatan. Dosen juga diminta untuk memastikan profil dan data diri di Sister sudah dilengkapi dengan data terkini dan dengan dokumen dukung yang sesuai. Untuk mengetahui dosen yang dapat diajukan kenaikan jabatan akademiknya, operator PAK dapat mengecek sesuai dengan kriteria eligibilitas dosen. Untuk lektor kepala, jabatan akademik terakhir lektor minimum S2, telah menempati jabatan akademik lektor selama lebih dari 2 tahun, BKD selama 4 semester terakhir telah memenuhi, total kum angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi lektor kepala. Jika PNS, maka pangkat harus 3D. Untuk guru besar, jabatan akademik terakhir lektor kepala minimum S3, telah menempati jabatan akademik lektor kepala selama lebih dari 2 tahun, BKD selama 4 semester terakhir telah memenuhi, telah menjadi dosen selama lebih dari 10 tahun sejak dalam jabatan akademik pertama AA atau lektor. Total kum angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi guru besar. Untuk dosen yang baru lulus S3, maka dapat mengajukan kenaikan ke GB setelah lulus S3 lebih dari 3 tahun. Namun jika baru lulus S3 kurang dari 3 tahun, dapat mengajukan jika memiliki publikasi JIB setelah selesai doktor. Jika PNS, maka pangkat bisa 4A, 4B, dan 4C. Mari kita langsung praktekkan. Pertanyaan sahabat tadi, untuk mengajukan LK, dosen swasta sudah eligible, tapi pengajuan namanya pada menu LK tidak terdeteksi. Sepertinya di menu kenaikan karir ini ya, tidak terdeteksi. Kita lihat dulu daftar eligible-nya. Di sini mungkin sahabat yang bertanya tadi sudah eligible. Lektor kepala, saya contohkan di sini. Maka akan ada nama-namanya di sini, daftarnya, nama dosen, nama dosen, NIDN, NIDK, NIP, NUPTK, status kepegawaian, ikatan kerja, perguruan tinggi, prodi, Jafung, seperti itu. Untuk mengetahui lebih detail, sahabat minta tolong operator PAK untuk mengecek mengapa tidak masuk eligible. Diklik di sini. Masukkan NIDN dan target jabatannya apa? Guru besar, lektor kepala, atau lektor. Gitu. Di sini akan terlihat. Saya akan contohkan, saya akan masukkan NIDN saya sendiri. Kalau saya masukkan lektor di sini, cek eligible. Selamat, dosen tersebut sudah lektor. Jadi tidak perlu lagi. Kalau ke lektor kepala, cek eligible. Maaf, dosen tersebut tidak eligible untuk naik jabatan. Di sini jelas nama dosen, NIDN, NUPTK, dan seterusnya sahabat. Ada. Kita fokus ke yang merah saja ini. TMT Jafung, 1 Desember 2024, masa kerja saat ini masih 0 tahun. TMT Jafung minimal 2 tahun. Sisanya sudah memenuhi. Itu saja. Kalau ke guru besar, saya akan klik guru besar, cek eligible. Maaf, dosen tersebut tidak eligible untuk naik jabatan. Pertama, TMT jabatan terendah. 1 Oktober 2017, masa kerja saat ini masih 7 tahun dari jabatan pertamanya.
TMT jabatan terendah minimal 10 tahun. Jafung, lektor. Jafung harus lektor kepala dulu, tidak boleh dari lektor ke guru besar. TMT Jafung 1 Desember 2024, masa kerja saat ini masih 0 tahun, TMT Jafung minimal 2 tahun. Sisanya sudah menemukan. Oke, yang pertama minta tolong operator PAK untuk mengecek mengapa tidak masuk eligible. Jika sudah masuk di sini eligible, dicek saja di sini. Nah, lalu kita fokus ke menu kenaikan karir. Di sini ada GB dan LK, lektor kepala, lalu klik mulai pengajuan. Pastikan sahabat di kenaikan jabatan lektor kepala ini periode yang sesuai, ada kegiatan, periode kegiatan, status periode, tindakan. Di sini statusnya, ragam status periode adalah sebagai berikut. Sedang berjalan artinya periode proses kenaikan jabatan masih dan sedang berlangsung. Sudah selesai, periode proses kenaikan jabatan sudah ditutup. Pastikan yang di sini statusnya sedang berjalan. Kalau sudah selesai ini tidak ada bukaan. Kalau ini semuanya sudah selesai, tidak ada kesempatan untuk mengajukan. Jadi menunggu untuk status periodenya yang ini dibuka. Periode kegiatan contohnya seperti ini. Di kegiatan periode promosi LK gelombang 1 tahun 2025, periode kegiatan 27 Maret 2025, 9 Juni 2025. Sehingga sekarang tanggal 7 Mei masih aktif, sedang berjalan. Jika seperti ini, klik mulai pengajuan. Nah, di sini ada alurnya, alur pengajuan kenaikan jabatan, pemilihan dosen, pilih nama dosen yang ingin diajukan untuk memindahkan datanya ke tabel kelengkapan dokumen, dan proses lebih lanjut. 2. Melengkapi dokumen dosen, lengkapi dokumen yang dibutuhkan tiap dosen dan pastikan seluruh dokumen terlampir sudah lengkap dan sesuai. 3. Penugasan, tugaskan penilai untuk ajuan tiap dosen. Panduan penugasan penilai dapat dilihat, klik di sini. Monitoring ajuan, cek progres ajuan kenaikan jabatan secara berkala. Scroll ke bawah, di sini ada menu pilih dosen, kelengkapan dokumen, menunggu pengesahan, monitoring ajuan. Bagi dosen swasta yang non PNS, di sini ada pilihan dosen PNS atau PNS dengan JF dosen, dosen pegawai tetap perguruan tinggi, dosen tidak tetap. Nah, ini dosen pegawai tetap perguruan tinggi. Akan ada daftarnya. Pilih semua. Kalau di sini diklik pilih semua, diajukan nama dosen, NIDN, jenis dosen, prodi, Jafung, TMT Jafung, golongan ruang, TMT golongan ruang, TMT golongan atau ruang. Setelah diklik salah satu atau semuanya sudah lengkap, pilih semua, lalu ajukan sebagai LK seperti itu. Tidak ada di sini namanya, bisa sorot ini. Cek kriteria eligibilitas yang di menu ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kenapa tidak muncul? Halaman ini hanya menampilkan data dosen yang sesuai dengan kriteria berikut. Pertama, memiliki pendidikan terakhir minimal S2. Pastikan itu sudah disinkron datanya di Sister. Telah menempati jabatan akademik lektor selama lebih dari 2 tahun. Pastikan juga diupdate datanya di Sister. Jika belum, nanti bermasalah. Saya ada videonya bagaimana untuk PDD, pengajuan perubahan data. Khusus untuk dosen PNS, maka harus memiliki golongan minimal 3D. Poin yang keempat, tidak termasuk P3K. Inilah sahabat, semoga bisa membantu informasi ini. Semoga dilancarkan prosesnya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komentar. Jika masih terkendala atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, jangan pernah ragu untuk menuliskan pada kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu. Subscribe channel Dr. Agus Sanganan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.